Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suyitno di channel YouTube kita Salim Group dalam bimbingan teknis digital mapping atau pemetaan pedesaan dan kelurahan. Untuk sesi yang ketiga ini kita mencoba menyampaikan untuk pemaparan terhadap bagaimana kita mengenal database kita. Setelah di sesi-sesi yang sebelumnya kita memahami bagaimana mengakses sebuah data yang ada di komputer kita, untuk pertemuan kali ini kita mencoba setelah kita dapat mengakses, bagaimana kita memahami, bagaimana kita memanggil satu demi satu, satu persatu dari informasi sebuah data yang kita perlukan. Contoh di sini akan saya sampaikan dulu bahwasanya peta desa kita itu terkait dengan PBB ya, database awal kita bentuk dari PBB. Kenapa? Karena di dalam PBB ini, data PBB ini sangat unik, lengkap datanya karena terkait dengan setiap objek pajak yang ada di dalam sebuah tanah. Sementara tanah itu setiap orang ada di atas tanah. Tentunya itu sangat unik ya. Tidak bisa terlewatkan informasi setiap yang ada di tanah. Untuk membahas berikutnya adalah kita memahami dulu bagaimana dalam memahami tabel atau database ini. Kita kenalkan ada dua istilah besar yang harus kita paham, yaitu ada istilah primary key dan secondary key. Apa itu primary key? Adalah kata primer ya, kunci primer. Apa yang dimaksud kunci primer? Adalah kunci atau kata atau bisa dikatakan password ya, yang unik ya, yang unik dan unik. Nah, intinya sangat-sangat unik, boleh dikata satu dunia itu tidak ada yang memiliki kata itu. Nah, yang kemudian kalau keduanya, yang kedua adalah sekunder key, adalah kata kunci sekunder. Ya, pembagiannya dua istilah tadi. Dua istilah itu kita harus paham karena ini adalah awal memahami database. Ya, mohon maaf, ini perlu saya sampaikan karena faktanya memang di lapangan kita belum memahami detail seperti itu. Jadi ini perlu saya sampaikan di awal ini bagaimana kita memahami tabel atau database. Untuk memahami lebih detail nanti mengelola lebih mudah kesempatan berikutnya. Primary key yang ada apa yang terkait dengan database PBB ini, tabel PBB. Ini telah saya tampilkan di sini. Saya tampilkan di sini penampilan yang ada itu satu ya. Ini kolom dalam tabel ya. Ini kita mohon maaf, ini kita jadi kayak privat awal nih. Ini kita melihat, inilah tabel kita ya. Ini tabel ya. Di sini ada kolom, ini kolom ya, ada A, B, C, D, ini kolom ya. Ini kolom, Bapak-bapak, Ibu, saudaraku semua. Ini kolom. Yang kemudian kalau ini adalah row ya. Ini baris. Ya, ini row dan kolom. Ini kalau kita ngomong di Excel. Ini kita harus paham. Nah, pertemuan antara kolom dan baris inilah sel ya. Nah, di sini kita harus paham bahwa letak dari primary key itu di mana. Primary key kita itu di sini, database kita itu ada di kolom yang di D. Inilah database PBB kita yang unik, yaitu nomor objek pajak lengkap yang ada 18 digit ya. Perlu saya sampaikan lagi kembali untuk memahami apa itu kata kunci primer. Di sini PBB ya. PBB itu ada pengkodean. Kenapa dikatakan unik? Ini saya lari ke data PBB, form PBB ya, ini. Ini saya dekatkan. Di sini saya ambil sampel contoh di Kabupaten Kebumen.
yang secara umum nasional kita sama ya. Di sini kita dapat pahami ada 18 digit atau yang pokok ini 17 sebenarnya. Yang berikutnya yang 18 ke 18 ini adalah 0 tambahan saja. Yang 18 digit ini dibagi menjadi beberapa kepentingan pengkodean. Di sini pertama, 2 digit pertama adalah 33. Ini adalah provinsi. Provinsi. 33 provinsi Jawa Tengah. Kemudian dati 2 atau kabupaten ya, daerah tingkat 2 kabupaten. Ini adalah contoh di Kabupaten Kebumen adalah 05. Ini kabupaten. Kemudian berikutnya adalah kecamatan. Ini ada 3 digit. 3 digit kecamatan. Kemudian berikutnya lagi adalah 3 digit untuk mewakili kelurahan atau desa. Berikutnya adalah blok, karena satu desa ada beberapa blok tentunya. Maka di sini ada digit yang berikutnya adalah blok. Ini ada 3 pengkodean yang berikutnya ini. Ya, pengkodean yang berarti kolom yang ke-5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ini blok, yang keenam ini adalah nomor urut dari bidang tanah ya, atau objek bidang tanah yang ada di suatu blok ya. Ini ada berapa bidang? Lah ini maka lebih banyak. Di sini ada 1 2 3 4 digit. Ya, ini yang perlu kita pahami bersama. Inilah primary key, kata yang unik yang tidak ada di dunia ini, yang ini akan kita akses untuk memanggil yang lebih fokus dalam kepentingan per sel ya, per sel dari sebuah informasi yang ada di dalam tabel kita di sini. Maka tatkala kita telah memanggil dari nomor unik ini, otomatis informasi yang lain apa? Informasi yang lain adalah di belakang ini ada nama, ada alamat wajib pajak, ada luas bangunan, ada luas bumi, ada alamat objek pajak, dan ada nominal PBB. Nah, ini akan terbawa karena kita telah memanggil satu dari kata unik di sini, yaitu NOP. Ini yang perlu kita panggil nanti untuk mencari langsung tertuju satu sel ya, satu sel, satu individu, satu bidang tanah gitu. Ya, oke. Kita minimize, kita menuju ke map infonya. Di map info ini kita mencoba mencari awal ini, mencari knob-nya ya, langsung ke yang primer dulu, yaitu NOP. Kemana kita menuju? Adalah kita kembali kepada menu di atas di sini, yaitu ada di kolom query ya. Nah, di query sini, kemudian pull down, kita turun ke bawah, masuk di find ya, atau kita bisa tekan di keyboard, tekan CTRL, ditahan plus F ya. Di sini disebutkan CTRL plus F. Otomatis nanti kita akan diarahkan sebuah jendela search tabel ya. Jendelanya namanya find apa? Search tabel. Tentunya kita harus paham seperti yang telah kita sebutkan di awal kemarin di sesi sebelumnya. Tabel kita itu apa? Ini. Tabel kita itu layer-layer ini. Layer itu karena kita melihat ini sebuah lapisan. Lapisan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ke bawah. Dikatakan tabel, ini sebuah tabel juga karena di dalam setiap lapisan ini adalah ada informasi tabel. Karena informasi tabel itu telah menyatu dengan peta kita. Nah, maka tatkala kita ngomong tabel, otomatis maksudnya juga ngomong lapisan dari peta kita. Nah, contoh di sini kita menghendaki apa? Yang lengkap adalah database full informasi itu ada di bidang. Ya, bidang desanya ya. Lah, kita klik di sini nih. Klik tanda panah bawah ini, klik, otomatis menuju ke bawah. Kita pilih yang di bawah ini. Di BDG Semali. Ini. Nah, telah terpilih setabel di posisi tabel bidang Semali. Ini yang komplit datanya di sini.
Kemudian berikutnya kita akan ditanyain lagi nih di tabel ini, di jendela ini diberi pertanyaan for object in column. Nah, kenapa kok ditanyakan kolom? Karena ini harus paham, jangan sekedar hafal juga ya, harus dipaham. Karena tadi kita ngomong tabel itu ada garis dan kolom. Dalam kolom itu nanti kan bermacam-macam. Kolom apa yang hendak kita cari adalah kolom yang klik kita tahan ya, klik di sini, ini. Kemudian knob PBB, knob yang panjang. Nah, ini kalau saya ambil gambar lagi contoh ini ya. Ini kolom ini maksudnya, kolom ini. Nah, ini di sini knob PBB ya. Ini knob PBB di sini. Ini cuma ini saya belum kasih nama. Ini contoh knob PBB. Ini knob PBB, knob yang lengkap yang utuh 18 digit. Kalau di sini nih saya ringkas untuk memudahkan saja di saat nanti kita ada tampilan di monitor itu lebih mudah, nggak usah banyak otak-atik, intinya otomatis default karena ini yang teratas nanti ini yang akan ditampilkan. Yang paling kiri atau paling atas ya. Kemudian ada blok. Nah, yang saya maksud ini. Inilah kolom yang D ini. Ya, ini maksudnya. Jadi kenapa bahasanya sestabel? Karena di dalam peta kita itu sudah ada tabelnya ini. Oke, kita kembali ke sini. Maka for object in column, ini kolom apa yang hendak kita butuhkan adalah kolom no PBB yang panjang tadi itu, yang 18 digit. Kemudian kita menuju langsung di mark with symbol. Mark with symbol ini adalah bintang di sini, ini defaultnya atau pilihan langsung dari map info adalah gambar bintang. Kita pilih kasih opsi tambahan warna merah ya, biar mudah. Contoh di warna merah, kemudian ini saya kasih poinnya lebih besar 14 biar mudah. Kemudian oke. Kemudian kita oke di sini. Nah, maka akan tampil pertanyaan suruh menginput dari nomor PBB-nya. Kita tadi sudah kopikan contoh ini, kemudian kita oke. Ya, otomatis kita langsung akan ditarik ke bawah ini ya. Ditarik ke selatan ini karena ternyata ini ada di selatan posisinya. Tadi kita posisi di utara di atas. Komputer akan langsung menggeser, menayangkan objek yang dimaksud yang kita cari langsung center di depan kita di tengah monitor ini. Kemudian kita dekatkan, zoom in ya, dengan scroll mouse ya, lebih mudah. Nah, kemudian kita setelah kita temukan ya, kita klik kanan di sini. Kemudian clear cosmetic layer untuk membuang tandanya. Oke. Discard. Nah, ini telah kita dapati di sini tadi ya. Ini saya pilih select pakai ini. Ini telah kita dapati, tinggal kita I. Pakai I ini kita klik, maka terlihat di sini informasi tabelnya. Kita klik kiri tahan ke atas. Oke. Maka dapat dipahami bersama detail isi dari bidang tanah yang telah kita cari tadi, informasinya akan tertayang di sini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk session yang ketiga ini, bagaimana mencari primary key dari sebuah informasi yang ada di tabel kita. Ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih.